Hey guys, welcome to the screen. So, di video kali ini mari kita ngobrol santai tentang salah satu Avengers, yaitu Thor. Yang kita tahu sendiri dia ini memecahkan rekor tertinggi yang punya film solo terbanyak selama karir per MCU-an. Iron Man aja cuma 3, bahkan ya ditambah-tambah dengan film-film crossover itu sama, Thor juga kayak gitu. Tapi Thor, kenapa harus Thor yang banyak memiliki filmnya? Nah, itu banyak banget yang harus kita diskusikan di video kali ini, termasuk juga apakah kalian setuju kalau karakter Thor ini harus selesai di Avengers ke-6? Setidaknya kalau mereka pengen buat film kelima, itu harus sebelum Avengers ke-6, dan kita tahu sendiri kalau di Avengers ke-6 kan nantinya bakal ada multiverse yang baru. MCU ini bakal soft reboot, jadi kita akan melihat beberapa karakter yang mungkin dibuat meninggal. Salah satunya gue setuju adalah karakter Thor. Meskipun gue sayang banget dengan karakter ini dan gue suka, walaupun di Thor Love and Thunder citranya yang kayak langsung terjun bebas gara-gara penyutradaran dari Taika Waititi, dan mungkin ya lagi sial aja gitu ya, mungkin karena superhero fatigue dan sebagainya. Tapi tepat dari semua itu, intinya adalah Thor kan mulai redup di Thor Love and Thunder, tapi masa depannya masih sangat cerah. Banyak banget yang cinta dengan karakter ini. Tapi meskipun gue cinta banget dengan karakter satu ini, gue lebih setuju kalau dia dibuat selesai di Avengers ke-6, karena akan banyak sekali karakter-karakter baru yang harus difokuskan sama Marvel gitu. Jadi kalau masih mengandalkan citra-citra dari Avengers yang lama untuk mendongkrak film mereka, itu kayaknya lagu lama banget gitu ya. Seharusnya dengan Thor yang udah 4 film dan kabarnya bakal dibuat film kelima itu benar-benar harus serius. Memang kita lihat perjalanan Thor tuh keren banget, development karakter Thor di MCU tuh udah mateng banget, makanya mereka di Thor Love and Thunder di film keempat itu kan kayak kehilangan arah, nih mau dibikin gimana lagi nih karakter gitu. Jadi kayak ya udah dibikin lelucon aja dengan perjalanan Thor gitu. Dan di satu sisi Kevin Feige, Marvel, juga di Taika Waititi nggak mau karakter ini selesai dan dibuat meninggal, malah masih panjang banget gitu ya kisahnya gitu ya. Gue penasaran Marvel pengen ngapain si Thor. Gue berharapnya sih, meskipun lagi-lagi gue cinta banget karakter ini harus selesai. Di samping umur Chris Hemsworth yang udah lumayan, udah tua gitu ya, tapi kan Young Avengers lagi menunggu mereka digarap gitu ya. Lihat sekarang, sejak Multiverse Saga, sejak banyak banget film-film Marvel, tim yang Avengers seolah-olah kayak redup, hilang gitu. Jadi kayak kapan ini tim ini akan dibuat? Apakah selesai Avengers ke-6? Apakah mereka nggak ikut andil nanti di Avengers ke-6 di Secret Wars? Nah, menurut gue Marvel lagi-lagi harus mematikan karakter Thor, meskipun ya sayang banget gitu ya. Di Avengers Secret Wars kita tahu sebenarnya Thor ini sangat berperan penting di ceritanya. Salah satunya ada yang namanya Thor Corps. Thor Corps ini jadi kayak pasukannya si Dr. Doom, dibuat dan juga diperintahkan untuk melindungi si God Emperor itu guys. Jadi kayak Thor ini kayak kacungnya Dr. Doom kayak gitu ya. Nah, gue nggak mau sih kisah Thor dibuat kayak gitu. Karena apa? Karena development karakter Thor dari 2011 sampai di Thor Love and Thunder tuh udah keren banget. Kita kenal Thor ini sejak tahun 2011, karakternya dibuat kayak sombong, bocil kematian yang tahu bahwa bapaknya ini raja gitu ya. Ini bukan politik, gue nggak mau nyampurin ke politik gitu ya. Kemudian juga dia ini sombong, akhirnya dihukum kan sama Odin gitu ya. Karena dia punya palu, akhirnya dia dihukum ke bumi, jatuh ke bumi, dan kita benar-benar melihat karakter ini berkembang dengan sangat pesat. Akhirnya di film Thor The Dark World, kita, meskipun gue lupa ya, ada nggak ya film Thor kedua gitu, karena ya kayak gitu doang, tapi masih lebih baik lah dibandingkan Thor Love and Thunder tuh. Kemudian juga di Thor kedua kita makin melihat bagaimana perkembangan dan juga hubungan dari Thor sama bumi. Kemudian juga di film Avengers kita akan melihat Thor bersinggungan dengan Avengers, Iron Man. Itu gue suka banget sih, Avengers pertama, sumpah gue suka banget di situ bagaimana di hutan, tepatnya di scene hutan ketika Tony Stark berantem sama Thor, datang lagi Captain America, Steve Rogers. Wah, itu gila sih. Momen favorit gue yang ada di MCU. Tapi intinya adalah perkembangan karakter ini, meskipun di film solo, masuk ke film crossover, itu sejajar, berjalan lurus. Meskipun di Thor Love and Thunder, blang, langsung ke bawah, tapi tidak mengurangi kecintaan orang-orang dengan karakter ini gitu ya. Dan akhir dari Infinity Saga kan itu pusat kekuatan dari ceritanya adalah di karakter Thor kan. Dia nggak berhasil ngenain kepala si Thanos, akhirnya ya menyebabkan si Thanos berhasil menjentikan jarinya. Itu adalah penyesalan terbesar dari Thor. Fokus karakternya Thor.
Udah banyak banget nih screen time dari Thor. Sedangkan si Tony Stark Iron Man aja udah dibunuh gitu ya, udah ditewaskan di akhir dari Avengers Endgame. Dan menurut gua di Avengers 5 Thor harus berjalan dengan cerita yang jauh lebih serius, nggak mencela-mencela lagi, nggak yang terlalu bercanda lagi, nggak yang munculin kepala Teletubbies lagi gitu. Jadi gua berharap banget bahwa di Avengers 5 Thor kembalikan dengan karakter di marwahnya Thor yang sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kita bakal melihat bagaimana perjalanan akhir dari Thor, dan kita akan melihat Thor yang udah tua. Gue berharap banget ngeliat Thor tua. Ya, kalau Marvel pengen Thor hadir lagi di Avengers ke-6 atau di Avengers Secret War, setidaknya Avengers 5 ini akan memberikan bridgingan gitu ya untuk akhir perjalanan karakter ini gitu guys. Terutama juga sebelum karakter ini berakhir, sutradara dan juga tim benar-benar harus mendevelopment karakter dari Love, anaknya Gore. Jadi kita akan melihat bagaimana Love ini bersinggungan dengan di Young Avengers. Thor menitipkan Love ini ke Nick Fury mungkin, atau bertemu dengan si Miss Marvel mungkin yang akan merekrut Young Avengers. Jadi legacy dari Thor akan diteruskan oleh si anaknya yaitu Love. Jadi menurut gua mau tidak mau bahwa Thor ini harus segera berakhir untuk membuat ya soft reboot dari MCU sih. Bagaimana berakhirnya? Nah, itu harus sama baiknya sama Loki. Meskipun ya kita tahu sendiri kalau Loki kan udah memegang pohon kehidupan, belum tentu berakhir. Tapi dalam kata abu-abunya Loki ini sebenarnya udah berakhir di cerita-cerita MCU. Levelnya tuh udah 3 atau 4 dimensi gitu, 3 dimensi. Jadi kayak udah Loki itu menjaga, nggak bisa kemana-mana lagi. Meskipun ya sutradara nanti bisa membelokkan bayangan Loki bisa kemana, dia punya kekuatan bisa kemana-mana, tapi di akhir dari Loki season kedua, Loki itu sudah berakhir, dan ini ending yang sangat sempurna dengan development karakter Loki pertama kali muncul juga di tahun 2011 di film Thor yang pertama. Kalau Loki dibuat sesempurna itu, Thor harus jauh lebih sempurna. Gitu menurut gue ya. Meskipun ya kita nggak yang mau muluk-muluk Thor megangin multiverse juga, punya multiverse sendiri kayak sampingan sama Loki. Hai, apa kabar? Aku juga ada multiverse ya. Nggak harus kayak gitu. Tapi setidaknya Thor harus dibuat berkorban sama dengan apa yang dilakukan oleh Tony Stark, sehingga membuat fans benar-benar merindukan karakter ini. Nah, kalau karakter Thor ini sudah dibuat akhir dengan sangat baik, entah dia meninggal di Avengers Secret Wars atau di Thor kelima, nantinya ketika mereka membutuhkan karakter ini lagi di film yang jauh-jauh nanti, jadi Kevin Feige gampang banget untuk menarik simpati para penonton. Belajar dari kasus Spider-Man No Way Home ketika 3 Spider-Man tersebut ngumpul karena development karakter dari Tobey Maguire sebagai Spider-Man keren, Andrew Garfield keren. Jadi ketika mereka bergabung, ada bocoran isu dikit aja, film itu bakal meledak. Itu juga bakal terjadi kalau akhir dari Thor ini dibuat sangat sempurna, Loki juga sempurna. Nanti ketika mereka punya film crossover lagi setelah Multiverse Saga, wah itu sih bakal pecah untuk hadir lagi, ngedatangin lagi si Chris Hemsworth sebagai Thor di Marvel Cinematic Universe. Sama juga dengan isu-isu yang bakal datang lagi si Robert Downey Jr. atau isu-isu si Chris Evans sebagai Steve Rogers, itu kan juga sangat antusias karena mereka sangat berhasil membuat karakter ini, mengakhiri karakter ini. Captain America berakhir jadi tua kayak gitu, memilih jalannya sendiri. Tony Stark berakhir kayak gitu. Jadi ketika kembali lagi penonton, wow, itu sih senjata terakhir Marvel banget sih ya. Amit-amit gitu ya di masa depan, superhero fatigue ataupun kebosanan orang dengan film superhero yang udah memuncak. Senjata terakhir menurut gue sih datengin aja sih Iron Man ataupun Captain America, the OG lah gitu, balik lagi ke film-film crossover mereka itu sih. Jadi Thor jangan dibuat menggantung kayak gini. Meskipun sejauh ini belum ada bantahan dari Marvel kalau Thor 5 di cancel, belum ada. Bahkan ada desa-desus kalau Thor 5 ini bakal digarap. Si Chris-nya sendiri sebagai aktor pun pengen ceritanya jangan ngebanyol kayak di Thor Love and Thunder. Jadi udah terbaca banget bahwa karakter ini akan segera diakhiri. Pertanyaannya, kalian setuju apa enggak kalau Thor ini berakhir? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video singkat kita ini. Dan ini adalah video 2 arah. Kalian bisa banget diskusi di kolom komentar di bawah. Dan kita akan bacakan. Siapa tahu pendapat kalian akan menjadi materi kita di video selanjutnya. Thank you guys dan sehat selalu.